Episode 4, Hantu Kepala Buntung. Di sebuah kampung terpencil bernama Kampung Anyar yang terletak di ujung jalan setapak, jauh dari hiruk-pikuk kota, warga hidup dalam selimut ketakutan. Bukan karena perampok atau binatang buas, melainkan karena kisah hantu kepala buntung yang meneror setiap malam Jumat Kliwon. Konon, hantu itu adalah arwah seorang prajurit zaman dahulu yang dipenggal kepalanya karena pengkhianatan. Dan kini, gentayangan mencari kepalanya yang hilang. Teror dimulai saat bulan hampir purnama. Setiap Jumat Kliwon, penduduk Kampung Anyar akan mendengar suara langkah kaki berat menyeret di tanah, diikuti dengan bau amis darah dan melati layu yang menusuk hidung. Tidak ada yang pernah melihat wujudnya secara jelas, tapi bayangan hitam menjulang tinggi tanpa kepala sering terlihat melintas di halaman rumah atau di tengah jalan kampung yang sepi. Ketakutan mencekik setiap warga. Pintu dan jendela dikunci rapat sebelum senja. Anak-anak tak lagi berani bermain di luar saat malam, dan para pemuda tak berani melangkahkan kaki ke warung kopi setelah Isya. Siapapun yang berani keluar akan kembali dengan wajah pucat pasi dan cerita mengerikan tentang hawa dingin yang tiba-tiba menusuk, atau bisikan parau yang menyebut nama mereka tanpa suara. Puncak teror terjadi ketika Mbah Karsim, tetua kampung yang dikenal pemberani dan sakti, ditemukan pingsan di teras rumahnya saat Jumat Kliwon. Wajahnya membiru, rambutnya putihnya aka kokoken, dan ia terus meracau tentang tubuh tanpa kepala yang mencari. Setelah sadar, ia hanya bisa bergumam bahwa ia merasakan sebuah tangan dingin besar mencoba meraih lehernya seolah hendak mencabut kepalanya. Sejak saat itu, Mbah Karsim tak lagi berani keluar rumah setelah maghrib. Warga kampung tahu mereka harus melakukan sesuatu. Pak Lurah, didampingi beberapa tokoh masyarakat, memutuskan untuk melakukan ritual tolak bala besar-besaran. Mereka mengumpulkan sesajen lengkap, membakar kemenyan, dan memanggil seorang kiai dari desa seberang. Ritual dilakukan tepat di malam Jumat Kliwon berikutnya di tengah lapangan kampung. Saat doa-doa dipanjatkan dan asap kemenyan mengepul, tiba-tiba angin bertiup kencang secara tidak wajar. Obor-obor padam satu persatu meninggalkan kegelapan pekat. Suhu udara anjlok drastis dan bau amis darah serta melati layu menyeruak begitu kuat, membuat sebagian warga mual. Lalu, mereka semua mendengar suara langkah kaki menyeret itu kini terdengar lebih jelas, lebih dekat, seolah mengelilingi mereka. Semua orang menahan napas. Tak ada yang berani membuka mata. Mereka merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata berdiri di tengah lingkaran mereka. Bisikan parau itu kini terdengar jelas di telinga Pak Lurah. Kembalikan kepalaku. Ritual selesai, hantu itu menghilang. Namun, ketakutan itu tidak. Sejak saat itu, setiap Jumat Kliwon, bayangan hitam tanpa kepala masih sering terlihat melintas. Dan bisikan-bisikan itu sesekali masih terdengar. Hantu kepala buntung belum menemukan apa yang dicarinya. Dan Kampung Anyar akan terus hidup dalam bayangan teror, berharap suatu hari nanti arwah prajurit itu akan menemukan kedamaiannya.